Shiru adalah seorang pecundang buruk rupa yang kehilangan pekerjaan dan semangat hidupnya setelah seorang gadis menuduhnya mesum. Namun, ketika ia mendapat kesempatan untuk pergi ke dunia lain, ia merelakan penampilan dan kemampuannya untuk menyentuh perempuan demi kekuatan bak dewa yang membuatnya tak terhentikan. Shigeru Yoshioka adalah tipe pria yang membuat perempuan menyeberang jalan hanya karena aroma tubuhnya, bajingan buruk rupa yang wajahnya seperti mochi kadaluarsa yang tertinggal di bawah futon. Bahkan ia pun tahu itu. Ia menerimanya, menjalaninya, menghirupnya. Hidupnya dibangun di atas kegigihan mentah untuk menjadi buruk rupa dan sombong. Seorang pegawai kantoran yang sombong menggertakkan giginya dalam pekerjaan penjualan yang menyedot jiwa, bukan demi kejayaan atau wanita cantik, melainkan demi secercah rasa syukur manusiawi. Jika seseorang tersenyum, sekali saja, ia berpikir mungkin ia tidak terlahir sepenuhnya terkutuk. Namun semua itu hancur dalam satu momen yang memalukan dan menghancurkan sistem, ketika seorang gadis cantik melakukan penipuan tertua dalam buku panduan, tuduhan pelecehan seksual palsu. Eroge di tangannya tak membantu kasusnya. Wajahnya pun tak membantu, yang berteriak, aku pasti meraba-raba seseorang. Putusannya? Denda 300.000 yen yang menggemparkan dan catatan kriminal yang menato kata cabul di DNA-nya. Dan begitu saja, Shigeru, si penjual berwajah masam, beraroma kopi, dan haus harga diri, telah kehilangan satu-satunya hal yang menyatukan hidupnya yang busuk, harga dirinya. Ternyata, pembohong kecil yang lucu itu adalah seorang penuduh palsu berantai. Ia mendapat tamparan di pergelangan tangan dan hak asuh karena masih di bawah umur. Tapi Shigeru, ia dihukum seumur hidup dengan cemoohan publik dan kerusakan batin. Wajah, bajingan jeleknya, yang dulunya simbol perjuangan bertahan hidup, menjadi cermin terkutuk yang bahkan tak bisa ia lihat tanpa muntah. Diasingkan secara sosial. Dihancurkan secara emosional. Martabatnya dilucuti. Pekerjaannya hilang. Tabungannya terkuras. 6 tahun kemudian, ia hidup sebagai seorang neet yang terkurung. Seorang neet yang begitu kotor hingga ia bisa menyuburkan tanaman hanya dengan menghirupnya. Suatu malam pukul 2 dini hari, jam yang diperuntukkan bagi para pecundang dan hantu, ia membuka jendelanya, mengarahkan PC berjamurnya ke utara, dan mengangkat kedua tangannya seperti seorang druid berminyak yang berlumpur dan putus asa, mencoba memanggil kehidupan baru. Ia tidak meminta untuk diisekai. Ia hanya ingin mengulang. Mengulang. Kesempatan untuk meludahi wajah para dewa yang membuatnya semua ini. Saat itulah layar berubah. Layar putar ulang. Layar sungguhan. Ia membuang semua poin ke dalam statistik. Secara drastis menurunkan tampilannya ke negatif seperti penagih utang yang mengayunkan tongkat. Catatan khusus, sentuh seorang gadis dan kehilangan 10% HP. Berhubungan seks dan kalian berdua mati karena keguguran. Kutukan 1/10.000 yang membuat glizzinya fatal. Mengapa? Karena begitulah cara mendapatkan 100 triliun poin bonus. Dan iblis mesum ini siap menginvestasikan setiap yen terkutuknya. Dia terbangun, bingung, hanya mengenakan celana dalamnya. Semuanya terdistorsi. Layar statistik berkedip. Penampilan, 255. Kehidupan barunya telah dimulai, dan tercium aroma keringat, kegagalan, dan keputusasaan. Dan yang lebih buruk, dia tidak sendirian. Bukan hanya Shigeru di dunia terbuang beresolusi rendah ini. Dia kini terjebak bersama sekelompok jiwa-jiwa degeneratif lainnya, sampah-sampah yang rusak secara sosial seperti dirinya, hanya saja masing-masing memiliki gimmick terkutuk yang lebih parah daripada sebelumnya. Dan saat mereka berdebat tentang jarahan seperti tikus got yang lapar, sudah jelas, fantasi kekuatan itu tidak akan mudah. 7 koin emas, tapi hanya 4 mulut? Shigeru belum mengambil satupun, terlalu sibuk membayangkan tubuh telanjang seorang gadis seperti seorang pria berahi. Keputusan mereka? Dicabut hak rampasannya. Bantahannya? Tidak ada. Dia masih berfantasi tentang payudara. Pemilihan senjata? Ditentukan lewat permainan batu gunting kertas. Tentu saja, Shigeru kalah, karena takdir ingin melihatnya menderita. Dia mendapatkan tongkat yang tersisa, tongkat yang lemas dan memalukan. Puitis. Lalu tibalah jabat tangan. Mari kita berjabat tangan sebagai bentuk solidaritas, kata salah satu orang yang ditolak. Shigeru mundur seolah-olah mereka menawarinya penyakit menular seksual di atas piring. Lewat. Aku tidak ingin mati hanya karena menyentuh seseorang. Begitulah nyata kutukannya. Sentuhan perawannya yang mematikan. Meskipun wajahnya mengerikan, Shigeru memiliki statistik tingkat dewa. Berkat kutukan seks yang sangat spesifik, dia sekarang memiliki tingkat kekuatan yang membuat kebanyakan pahlawan RPG terlihat seperti polisi mal. Maka mereka memulai perjalanan mereka ke kota Iria. Ayo berangkat, teriak rombongan. Mau bagaimana lagi, gumam Shigeru. Atau mungkin kita harus menyingkirkan mereka di tengah jalan. Sungguh semangat membangun tim. Pertemuan pertama, Goblin. Hama sungguhan, berminyak, dan bersenjatakan belati. Para penentang jarak dekat berlari masuk sementara Shigeru mendukung Seika, gadis pemanah pendiam yang bahkan tidak bisa memasang tali busurnya. Dia punya busur, tapi tidak ada permainan. Klasik. Ambil kiri, aku ambil kanan. Perintahnya seperti pacar yang suka memerintah dari simulasi kencan. Di mana bagian antisosialnya, geramnya, kesal karena entah bagaimana Goblin lebih fungsional daripada dirinya. Tembakannya meleset. Dia tertawa. Goblin menghinanya. Dia menangis dalam hati. Lalu datanglah tembakan mematikan. Shigeru, dengan statistik tingkat dewanya, meledakkan Goblin menjadi saus salsa kental. Dalam satu serangan. Naik level? Tentu saja. 1 kill dan boom, level 31. Kekuatannya nyata. Kutukan itu berhasil. Akhirnya, menjadi seorang cabul tanpa kelamin telah membuahkan hasil. Satu persatu, para terbuang sosial mencoba meraih kejayaan. Tapi tak ada yang bisa menandingi bakat alami dan tak disengaja si bajingan jelek itu. Ketangkasan. Kekuatan. HP. Semua statistik meningkat seperti celana remaja laki-laki yang menonton episode Baju Renang. Dan Seika? Dia terus berjuang dengan busurnya seperti kotak teka-teki dari neraka. Aku akan memasangnya untukmu, tawar Shigeru, mengingat semua video tutorial larut malam yang dia tonton di markas bawah tanahnya. Silakan, katanya. Tapi jangan sentuh aku. Hanya mendengar kalimat itu saja membuat testisnya mundur seperti kura-kura yang ketakutan. Amukan Shigeru dimulai. 16 kill. 13 kill. Naik level lagi. Bahkan Seika akhirnya berhasil memanah dengan benar, setelah Shigeru meminjamkan sarung tangannya yang berminyak untuk membantunya. Bidikannya masih payah, tetapi gairahnya nyata. Dan imbalannya? Penolakan dingin. Jangan sentuh aku. Baiklah. Inilah yang dianggap sebagai rayuan ketika tokoh utamanya adalah iklan layanan masyarakat yang hidup menentang ketelanjangan publik. Gelombang musuh datang. Shigeru dan Seika menangani mereka seperti profesional yang disfungsional. Ia menghujani anak panah. Ia menghancurkan Goblin dengan amarah 6 tahun isolasi sosial. Dan untuk sesaat, momen singkat, berminyak, dan mesum, mereka terhubung.
seperti dua baterai yang terbakar mencoba menyalakan bola lampu yang mati. Ia bahkan tersenyum. Sungguh-sungguh. Tetapi kemudian Seika mengatakan hal yang menghancurkan ilusi itu. Kau sudah menghabiskan semuanya, kan? Sebuah kalimat yang begitu samar namun begitu kejam, hanya bisa ditujukan pada seorang pria dengan kepercayaan diri setingkat disfungsi ereksi. Rombongan akhirnya tiba di kota Iria. Aroma kentang goreng dan burger menggantung di udara, seperti harapan berminyak dalam bentuk roti lapis. Kelompok itu bubar. Mereka bukan orang jahat, hanya saja terlalu mengingatkan bahwa hidup masih membencinya. Shigeru duduk sendirian, sampai Seika duduk di sampingnya. Kau juga sendirian? Suaranya lembut. Penasaran. Kau bukan perempuan, kan? Tanyanya, sangat serius. Begitulah kerasnya hidup telah membuatnya tersulut emosi. Ia butuh konfirmasi. Lalu ia memberinya hamburger. Bukan sebagai hadiah. Sebagai ucapan terima kasih. Karena sudah mengikat busurku tadi, katanya. Tangannya gemetar. Jantungnya berdebar kencang. Wajahnya, yang masih memuakan, berkedut dengan sesuatu yang langka. Rasa syukur. Burger teriyaki sangat besar. Penuh. Baunya seperti surga. Ia menggigitnya. 58 kerusakan. Hanya karena sausnya. Seika tertawa kecil. Bahkan dengan perhitungan kasar sekalipun, itu berarti sepertiga 05 populasi bumi hilang. Permainan hinaannya sudah tingkat S. Tapi dia tidak kejam. Dia hanya bercanda. Seperti seseorang tertarik? Tidak. Tidak mungkin. Dia tetaplah bajingan jelek dengan statistik yang sangat menarik. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan wanita manapun kepadanya. Aku perhatikan. Kau bahkan menemukan anak panah dan diam-diam memberikannya kepadaku. Dia pernah melihatnya. Bukan sebagai lelucon. Bukan sebagai orang yang menjijikan. Sebagai pribadi. Dia hampir menangis. Tapi sebaliknya, dia berpura-pura seperti pengecut sejati. Terima kasih, gumamnya. Lalu dia meraih tangannya dan membimbingnya maju. Dan begitu saja, kehidupan kedua Shigeru yang tertutup telah dimulai. Dia bukan pahlawan. Dia bukan pemenang. Dia masih seorang bajingan jelek yang tertutup, antisosial, dan berjari mematikan. Tapi kali ini, seseorang tersenyum karena dia. Dan di dunia yang menghukum kelemahan dan mencemooh keperawanan, itu sudah lebih dari yang pernah dia miliki. Ini bukan kisah penebusan isekai. Ini adalah balas dendam porno untuk bencana sosial. Dan Shigeru Yoshioka, dia akhirnya memainkan permainannya, satu hamburger harapan pada satu waktu. Dia adalah reinkarnasi miskin dengan keberuntungan seperti rakun yang tertabrak mobil dan wajah seperti perangkap minyak yang terlupakan. Tapi pecundang pun terkadang beruntung. Mereka menemukan emas, ya, tembaga, realistisnya, dan merayakannya seperti dua rakun gila yang menemukan mesin penjual otomatis berisi permen kedaluarsa. Persediaan mereka meluap dengan barang-barang rongsokan yang tak mampu mereka jual, dan tentu saja, badut kelompok Shigeru tak mampu membeli apapun karena ia alergi secara finansial terhadap akal sehat. Mereka menemukan penginapan yang nyaman, tempat di mana dompetmu masuk tapi tak pernah keluar. Para gadis sangat senang karenanya, tapi Seika? Kompleksitas pahlawan idiot ini membuatnya memilih tidur di taman sialan seperti protagonis tragis dari melodrama tahun 2003. Romantis? Coba bangkrut dan delusi. Harga dirinya lebih berharga baginya daripada tempat tidur yang hangat. Bodoh. Bahkan setelah gadis kaya itu menawarkan untuk menanggung biaya menginapnya, murni amal, ia menolaknya seperti keledai keras kepala. Dia praktis menarik kerah bajunya, terkikik seolah tak sadar sedang berhadapan dengan orang bejat yang menyamar. Dan seolah itu belum cukup menyedihkan. Latihan tempur Seika? Masih sekonsisten pedang toko dolar diskon, tak ada kerusakan jika menembus kain. Tak berguna. Keesokan paginya, si imut berkostum selimut kesayangan kita sedang melahap kue coklat seperti goblin kecil yang girang karena permen. Tapi dari mana asalnya? Dia mengaku seseorang yang memberikannya. Ya, benar. Mungkin memanipulasi emosi orang yang lewat dengan mata anjing lautnya dan kisah sedihnya. Dia bahkan memeragakan ulang adegan, kereta terakhir, yang tragis. Apa-apaan ini? Simulasi kencan? Apa dia mencoba menjadikan kelucuan sebagai senjata? Rasa ngeri yang terpancar dari setiap kata-katanya hampir menembus dinding keempat. Tapi terlepas dari penyampaiannya yang jorok, itu berhasil. Gadis kaya itu terpikat. Wajahnya meleleh dengan campuran manis antara rasa kasihan dan ketertarikan, jenis ekspresi yang hanya bisa disalahartikan sebagai romansa oleh pecundang kotor seperti Seika. Lebih parahnya lagi, dia menggunakan reaksi Seika untuk menjelaskan taktik barter. Bajingan berlendir ini adalah seminar penipuan berjalan. Dia menggunakan keahlian panahnya secara spam seperti pecandu gacha dengan kartu kredit ibunya, menjualnya dengan harga yang melambung tinggi seperti pedagang kaki lima di server morp yang mencurigakan. Entah bagaimana, berhasil. Entah bagaimana, skema idiot ini berhasil. Dan begitu saja, utang lain dilunasi. Entah apa artinya itu bagi seorang pria yang kompas moralnya berputar seperti giroskop di tengah badai. Dengan perut kenyang dan dompet yang sedikit lebih sehat, mereka mulai merencanakan misi bunuh diri berikutnya. Mereka butuh pemasukan. Dan seperti tumpukan sampai isekai sejati, solusinya jelas, menjelajahi ruang bawah tanah. Karena tidak ada yang menjanjikan stabilitas finansial selain goblin dan tetanus. Sebuah gua, khususnya gua Arga, menjadi tujuan mereka. Berbahaya? Tentu saja. Tapi orang-orang gila ini terlalu sibuk memamerkan kepercayaan diri mereka sendiri untuk peduli. Lalu dia muncul. Kiyoshiro. Berambut licin, bicara manis, dan tampak seperti NPC dengan aura penjual mobil bekas yang bekerja sambilan sebagai perampok makam. Dia memperkenalkan diri seolah sudah berlatih ribuan kali. Karena memang begitu. Dia menawarkan bimbingan, pelatihan, perlindungan. Semua dengan bayaran yang sederhana. Ya, benar. Pria itu mungkin saja memasang lampu neon bertuliskan perangkap pemula di dahinya. Seika langsung mencium penipuan itu. Tapi apakah itu menghentikan mereka? Tidak sama sekali. Mereka tetap mempekerjakannya. Dengan bayaran 120 lira sehari ditambah bonus. Saat kesepakatan itu ditandatangani, setiap bendera kematian di alam semesta berkibar dalam gerakan lambat. Seika meleset setiap tembakan seolah anak panahnya diprogram untuk menghindari keberhasilan. Saking buruknya, bahkan para goblin pun mengasihaninya. Kiyoshiro, yang masih berperan sebagai guru, mencoba memotivasinya dengan mengatakan setiap anak panah berharga 1 miliar yen. Entah bagaimana itu berhasil.
Karena Seika, sebodoh biasanya, benar-benar menghayati angka imajiner itu. Ia tepat mengenai goblin berikutnya seolah-olah goblin itu berutang tunjangan anak kepadanya. Tiba-tiba, ia menjadi penembak jitu sialan. Apa yang berubah? Tidak ada, kecuali tingkat delusinya. Sementara itu, Seiji mendapat pelajaran belati. Ia mengiris udara dengan keanggunan balerina mabuk. Nasihat Kyoshiro, memotonglah seperti sedang menghunus peralatan teh. Celoteh samurai psiko macam apa itu? Dan kemudian muncullah helm. Oh, helm. Seika, sebagai tukang minyak impulsif, menjatuhkan 60 lira pada sepotong sampah yang menurut Kyoshiro dibuat oleh Yang Suci. Kenyataannya, itu tampak seperti properti cosplay yang ditolak. Beristirahatlah dengan tenang, 60 lira. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Kyoshiro dengan santai memamerkan status pengguna tongkat level 61-nya, seolah itu bukan tanda bahaya. Dan untuk lebih memamerkannya lagi, ia mengungkap cerita tentang senjata nuklir. Rupanya ia pernah merapal mantra tingkat tinggi yang hampir menguapkan radius 200 km. Jika itu terjadi di Saitama, Jepang pasti akan terbelah dua. Seika hampir kencing di toilet. Wajar saja. Pria itu berdiri di samping WMD manusia yang dibungkus jimat pandai bicara. Lalu datanglah krisis eksistensial. Kyoshiro dulunya tentara bayaran, kalah kelas, dan amarahnya hilang setelah temannya menjadi raja. Huhuhu. Level Seika. Seorang yang perkasa, megah 3. Mereka akhirnya sampai di ruang bos, tapi Seika terlalu takut untuk bergerak, membeku seperti perawan di klub striptis pertamanya. Yang lain mencoba memegang tangannya seolah dia anak berusia 5 tahun. Memalukan. Dan tepat ketika keadaan tak bisa lebih buruk lagi, obrolan matematika. Mereka berdebat tentang nilai pi seperti sekelompok anak gagal sekolah yang stres. Di dalam penjara bawah tanah. Di dalam ruang rahasia penjara bawah tanah itu, yang disebut zona aman, menurut Kyoshiro, mereka mengadakan pesta. Baunya seperti pengkhianatan dan ketiak yang tak dicuci. Minumannya jelas mengandung obat bius. Terlalu berlebihan untuk dipercaya. Tapi entah bagaimana, tak satu pun yang jatuh. Gadis kaya itu bahkan meneriakannya, obat arang. Rupanya kebal. Mungkin kotoran dalam aliran darah Seika bertindak sebagai penawar alami. Tapi suasananya berubah. Kyoshiro berubah serius. Suasana hati merosot seperti skor kredit sosial Seika. Dan kemudian, lockdown. Seiji menumpahkan kisah masa lalunya seperti diare emosional. Ia seorang pelarian, mendirikan perusahaan, dibujuk rayu seorang salesman, mengembangkan bisnisnya, lalu jatuh dan hancur lebih parah daripada roket toko dolar. Depresi. Rasa bersalah. Mimpi yang bangkrut. Dan siapakah salesman misterius yang menyelamatkan hidupnya? Shigeru. Ya. Shigeru yang itu. Pria yang canggung, dan berantakan seperti penjual kue. Mereka menangis. Mereka berpelukan. Mereka terikat trauma seperti ayah parubaya yang sembelit secara emosional saat memancing. Lebih banyak rahasia. Lebih banyak trauma. Kyoshiro mengungkapkan kehidupan masa lalunya sebagai pelayan pelanggan, meredakan teriakan klien, dan menyerap amarah seperti bola stres manusia. Rupanya, ia mengembangkan kompleks Mesias karenanya. Pesta itu mulai terasa seperti kelompok pendukung bagi para reinkarnator yang patah hati. Semua orang menumpahkan rasa sakit mereka di lantai dan berbagi senyum canggung sementara Seika duduk diam, merenung seperti Kirito yang hemat yang ia kira. Ia tidak sedang memikirkan gadis-gadis atau barang rampasan. Ia sedang memikirkan hakikat hidupnya yang sia-sia dan tanpa arah. Sebuah pengaturan ulang, katanya. Kesempatan kedua. Terdengar dentingan cangkir yang norak. Sorak-sorai. Pelukan. Air mata. Mereka tertawa seolah-olah mereka tidak sedang berdiri di lubang tikus yang dimuliakan. Dan untuk sesaat, mereka merasa menjadi manusia lagi. Namun kedamaian tak pernah abadi, tidak ketika kau diikuti oleh nasib burukmu sendiri. Saat mereka meninggalkan gua, mereka mendengarnya. Peluit kematian. Logam berbenturan di hutan seperti lonceng makan malam untuk bencana. Kyoshiro bergerak lebih dulu, sangat tenang namun siap menghancurkan tengkorak. Sesosok muncul, jubah compang-camping, mata merah menyala, energi psikomurni mengalir dari pori-porinya. Bukan monster. Seorang manusia. Seorang reinkarnator yang hancur. Pria itu adalah jari tengah berjalan bagi harapan. Dengan tongkat di satu tangan dan kegilaan di tangan lainnya, ia merapal mantra tanpa peringatan. Sebuah spiral cahaya merobek bumi bagi murka mantan yang pendendam. Kyoshiro menghalanginya dengan penghalang. Nyaris tak berdaya. Lari, teriaknya. Mereka ragu-ragu. Ia meraung lebih keras. Si psikopat itu memanggilnya pengkhianat. Katanya ia meninggalkan kita. Monolog penjahat klasik. Lalu ia mengangkat tongkatnya lagi. Pohon membusuk, tanah menghitam, dan kematian itu sendiri mengintip melalui celah-celah. Mereka lari. Kyoshiro tetap tinggal, darah mengalir deras, jiwa membara. Sisanya hanya bisa menyaksikan neraka meletus di belakang mereka. Ketika asap menghilang, ia berdiri. Nyaris tak berdaya. Penyerangnya telah pergi. Namun pesannya jelas. Mereka tak lagi aman. Mereka menatap ruang kosong tempat monster itu berdiri dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia bukan satu-satunya. Ada lebih banyak lagi. Jiwa-jiwa yang terpelintir seperti mereka. Hancur. Berbahaya. Dan mereka akan datang. Maka mereka bersumpah. Mereka akan berlatih. Bertarung. Tumbuh lebih kuat. Tak ada lagi kerja sama tim yang setengah-setengah. Tak ada lagi masalah emosional. Tak ada lagi tidur di taman sialan seperti penyendiri yang gelisah. Mereka akan bertahan hidup. Bersama. Karena di dunia ini, kau tak mendapatkan kedamaian. Yang kau dapatkan hanyalah rasa sakit. Tujuan. Dan mungkin, hanya MU. Mungkin, kesempatan penebusan. Bahkan untuk pecundang yang buruk rupa, berminyak, dan tak berdaya seperti Seika. Semuanya berawal dari sebuah teriakan. Bukan teriakan mesum seperti biasanya dari seorang perawan anime yang mimisan. Ini adalah raungan menggelegar dan menggema dari seorang calon pahlawan super yang hampir kehilangan makan siang dan moralnya.
Seorang kutu buku yang menyebut dirinya, Ultimain, membangkitkan dirinya yang lain, dan memuntahkan mata ketiga, atau semacamnya. Mungkin terlalu banyak menonton acara TV Cuuni larut malam. Lalu, bam, ia menendang serigala ajaib dengan jurus Yusha sempurna-nya. Sebuah serangan yang didasarkan pada keadilan dan bau badan. Seolah kekacauan belum cukup, pria itu mulai merendahkan musuh-musuhnya seperti cosplayer ruang sidang yang ditolak, mengkhotbahkan penebusan dosa melalui rasa sakit. Targetnya? Sekelompok preman menyedihkan yang mungkin mendapatkan kekuatan mereka dari menjilati kartrid game. Tetapi bahkan setelah pidato, penghakiman hukumnya, para preman itu tidak mempercayainya, sampai salah satu dari mereka tersandung seperti badut di kulit pisang, menghantamkan wajahnya langsung ke lumpur. Speedrun penghinaan pamungkas. Lalu, sebuah ingus terjadi. Ya. Salah satu preman terkena cipratan misil hidung suci, tampaknya ditembakkan oleh Ardine, tukang colek hidung paling melodramatis di dunia. Semua orang panik seolah-olah Tuhan baru saja bersin untuk menciptakan keadilan ilahi. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, seekor elang putih tiba-tiba menukik seperti dirasuki cosplayer malaikat jatuh. Burung itu menyelamatkan seorang pria dari hantaman pohon dan penonton kehilangan akal sehat mereka. Kau melakukan mukjizat, teriak mereka, memuja sang Mesias pelontar ingus seolah-olah dia adalah Yesus yang menderita masalah sinus. Para penjahat palsu akhirnya menyerah, menyadari bahwa mereka kalah oleh artileri lubang hidung ilahi. Mereka berlutut, merintih seperti petani mesum yang memohon pada dominatris mereka untuk tidak pergi. Salah satu dari mereka menawarkan untuk mengembalikan apa yang mereka curi, seperti, ambil kembali ini, maaf kami bertingkah seperti tikus. Tapi pahlawan ingus kita belum selesai. Ardine ingin memberi mereka tamparan keadilan yang panas. Ya, bukan pemukulan. Sebuah tamparan. Karena rupanya para berandalan mesum ini tidak mengerti rasa sakit kecuali jika diberikan melalui telapak tangan terbuka dan melodrama. Cambuk cinta pun keluar, bukan cambuk sungguhan, sayangnya bagi para penggemar ecchi, melainkan cambuk metaforis yang dibalut dengan pidato dan pegangan tangan. Hal-hal yang akan membuat penjahat gimana pun muntah di balik jubah mereka. Namun, plot twist, Seiji, si sok tahu dengan fetis keadilan, menghentikan hukuman di tengah jalan. Jika itu berasal dari amarah, itu bukan cinta, katanya, terdengar seperti terapis anime bermodal pas-pasan. Sebaliknya, mereka semua sepakat untuk sesi tamparan simbolis, satu persatu berbaris untuk menerima telapak tangan terapi emosional mereka. Mengukir cambuk cinta ke dalam hati seseorang, begitulah ia menyebutnya. Lebih seperti mengukir rasa malu yang tak terlihat ke dalam jiwa para penonton. Sementara itu, protagonis kita yang berwajah babi, Shigeru, entah bagaimana menjadi pusat perhatian. Meskipun tidak berkontribusi sama sekali dalam pertarungan, ia dipuji sebagai yang paling berani. Pria itu berdiri seperti patung yang tertekan secara emosional, namun kini ia menjadi MVP. Para gadis terkikik, para lelaki mengangguk, dan ia mendapatkan bagian dari hadiah uangnya, 100.000 lira. Itu 10 juta yen. Karena tidur siang selama pertarungan. Hidup memang tidak adil, dan tampaknya sistem hadiah dunia ini pun begitu. Shigeru mencoba merendah, mengatakan bahwa tingkat kontribusinya adalah 1/10.000, yang mungkin terlalu murah hati. Namun kemudian ia menyerang semua orang dengan basa-basi licik ala pegawai kantoran, saya langsung menghabiskan semua uang saya, jadi berikan saja kepada Seiji. Terjemahan, saya pecundang yang bangkrut, tolong jangan suruh saya mengelola uang. Seiji setuju untuk mengelola dana secara bertanggung jawab, yang entah bagaimana malah membuat separuh kelompok membuang uang mereka kepada Seika, si pembeli impulsif dengan pengendalian diri barakun di mesin penjual otomatis. Setelah semua aksi larut keadilan yang dramatis, saatnya burger. Seika memanjakan Shigeru dengan hamburger kejutan, menyeringai bak perempuan di kencan pertamanya sambil memaksanya mengucapkan, terima kasih, dengan suara paling sundere yang bisa dibayangkan. Dinamika kekuatan kecil mereka yang aneh telah menjadi seperti taman kanak-kanak, Shigeru diberi makan, dan Shigeru menuntut rasa terima kasih. Rasanya seperti kencan bento versi bangkrut dan berminyak. Lalu percakapan beralih ke sesuatu yang lebih terkutuk, statistik. Ternyata Shigeru melemahkan statistik penampilannya sendiri untuk memaksimalkan kemampuan lainnya. Dia rela membuat dirinya lebih jelek untuk meningkatkan kekuatannya, seperti masokis yang menukar ris dengan perlawanan. Seika bingung karena terlepas dari kejelekannya, dia entah bagaimana masih berhasil memikat kelompok itu. Dia bahkan mengaku mencoret-coret, aku ingin cantik, di bagian catatan layar statistiknya, seperti entry Google Form yang nekat untuk para dewa isekai. Dan ternyata, berhasil. Keadaan berubah aneh ketika Seika melihat seekor kucing dan berubah menjadi siswi sekolah yang menjerit-jerit. Tapi reaksi Shigeru berbeda. Dia melihatnya berlari, tersandung, terobsesi dengan tangannya, dan tiba-tiba, otaknya yang busuk mulai menghubungkan dua hal. Dia tidak ingin cantik hanya untuk kesombongan. Tidak, kakinya berantakan. Tubuhnya patah. Gadis yang sekarang melompat-lompat dengan tali lompat ini dulunya tidak bisa berjalan. Dan hanya seperti itu, ada sesuatu yang patah dalam jiwa Shigeru yang tak berharga. Ia memutuskan untuk menjadi dewa sekarang, orang yang mengawasinya, melindunginya, mengajarinya. Bukan karena ia pria yang mulia. Melainkan karena ia satu-satunya pria yang cukup bodoh dan cukup putus asa untuk peduli. Kelompok itu memutuskan untuk memilih pekerjaan. Rasanya seperti hari karir, tetapi semua orang mengenakan infus RPG dan berambisi besar. Seika berteriak, aku akan menjadi pahlawan, seolah-olah ia sedang mengikuti audisi untuk spin-off gadis penyihir. Sementara itu, Shigeru dicap sebagai petarung hardcore, yang terdengar seperti eufemisme untuk seseorang yang melawan iblis dan keinginan untuk menyentuh rumput. Semua orang memilih peran, tetapi Seika langsung berbalik. Ia meninggalkan pekerjaan sebagai pahlawan untuk pelatihan penyihir setelah Seiji menawarinya beberapa mantra mencolok. Energi khas gadis anime. Tanpa loyalitas, 100% antusiasme. Selanjutnya, perjalanan ke ibu kota, ke Pangeranan Valeria, kota para penyihir dan camilan mahal. Namun sebelum mereka berangkat, Seiji menjatuhkan aturan yang menggemparkan, tidak boleh makan camilan di atas 3 sanlira. Sekarang seperti karya wisata.
Seika menangis karena larangan itu, seolah-olah seseorang baru saja mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh membeli tongkat legendaris secara impulsif. Untuk menghangatkan suasana, Shigeru bergabung dengannya dalam sesi lompat tali, karena rupanya, dunia fantasi ini kekurangan pedang dan malah ada kelas olahraga. Seika melompat-lompat, mengayunkan tali itu seperti balita yang riang, sementara Shigeru berperan sebagai guru bagi seorang gadis yang secara emosional berusia 5 tahun tetapi secara spiritual tak tergoyahkan. Mereka menuju ke toko senjata, dan seperti Walmart fantasi versi degeneratif, segala sesuatu mulai dari tongkat petarung hardcore hingga perlengkapan pengguna angin dingin sedang obral. Namun, dari semua barang, Seika, semoga hatinya yang gila-gula, memilih sebuah tali lompat sialan. Penjaga toko, entah troll atau penganut sejati, menggembar-gemborkannya sebagai puncak senjata angin dingin, dan Seika melahapnya seperti permen. Kembali berlatih, Seika meronta-ronta dengan tali, berputar-putar seperti anjing laut yang kerasukan. Shigeru memperhatikan, mungkin menyesali semua pilihan hidupnya lagi. Tapi kemudian, plot twist. Seika meliriknya. Gadis tanpa nama itu. Gadis yang tak mengucapkan sepatah kata pun sejak muncul. Seika ingin mengajarinya juga. Ini bukan sekadar latihan. Ini tentang Seika yang mati-matian berusaha mendekati, untuk menjangkau seseorang yang bahkan tak pernah ia sebutkan namanya. Jadi ia melakukan hal paling logis dalam anime, ia memberi gadis itu nama panggilan. Reise, katanya, tanpa penjelasan yang rumit, hanya logika kekacauan ala Seika. Shigeru memperhatikan dengan saksama. Gadis itu tidak gentar, tidak menyerang, ia hanya menerimanya. Momen singkat itu mengungkapkan segalanya. Seika, yang kini bersemangat bersosialisasi seperti kelinci yang mabuk, bertanya kepada Reise apakah ia ingin berbelanja. Ayo kita cari pakaian yang serasi, katanya, matanya penuh harapan bodoh. Namun Reise tidak berteriak, menangis, atau pergi begitu saja. Ia hanya bergumam, aku tidak punya uang. Tanpa ragu. Hanya kejujuran. Balasan Seika. Hayalan anime belaka, tidak apa-apa, Seiji-san kaya. Shigeru mungkin tersedak mendengarnya, tetapi hal yang mustahil terjadi. Reise tidak membalikkan badannya. Malahan, ia mengatakannya. Ia menyebut nama Seika. Dan begitu saja, otak Seika meledak dalam kebahagiaan. Teman pertamanya. Teman sejatinya yang nyata dan nyata. Sementara itu, Shigeru menatap dari balik bayangan, tahu ada yang tidak beres. Reise bukan hanya pemalu. Kekuatannya, kecepatan reaksinya, rekor tanpa kerusakannya dalam pertempuran, semuanya menunjukkan bendera merah. Ia tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi satu hal yang sangat jelas. Gadis ini bukan Reise biasa.